Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Saat ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bentuk akar. Definisi dari bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, kita perlu ingat kembali apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P dibagi Q, dengan P dan Q elemen bilangan bulat, Q tidak sama dengan 0. Bilangan rasional biasanya dilambangkan dengan Q kapital. Nah, sebagai contoh, misalnya 3. 3 ini bisa kita tulis sebagai 3 dibagi 1. Setengah. 4/3. 4/3 ini bisa kita tulis menjadi 13 dibagi 3. Kemudian 1,321, 321, 321, dan seterusnya. Ini juga bisa kita ubah ke dalam bentuk P dibagi Q. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P dibagi Q. Dengan P dan Q, elemen bilangan bulat, Q tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, misalnya akar 2, akar 0,3, pi, dan seterusnya. Sebagai contoh, di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bentuk akar? A. Akar 5, B. Akar 25, C. Akar 0,64, D. Akar pangkat 3 dari 8, E. Akar pangkat 3 dari 24. Nah, kita coba bahas satu persatu. A. Akar 5. Akar 5 di sini merupakan bilangan bentuk akar, karena dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P dibagi Q, di mana P dan Q-nya elemen bilangan bulat. Kemudian akar 25. Nah, ini bukan merupakan bilangan bentuk akar, karena akar 25 sama dengan 5. Sedangkan 5 di sini merupakan bilangan rasional. Akar 0,64 bukan merupakan bilangan bentuk akar, karena akar 0,64 sama dengan 0,8. 0,8 di sini merupakan bilangan rasional. Yang D, akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini bukan merupakan bilangan bentuk akar, karena akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan rasional. Sedangkan yang E, akar pangkat 3 dari 24, ini merupakan bilangan bentuk akar. Karena akar pangkat 3 dari 24 tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk P dibagi Q, di mana P dan Q-nya elemen bilangan bulat. Sekarang kita bahas mengenai sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, A dipangkatin seper N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Yang kedua, A pangkat M dibagi N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Yang ketiga, akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dibagi B. Yang keempat, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Kemudian yang kelima, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Sebagai contoh, sederhanakan bilangan bentuk akar berikut ini. Yang A, akar 96, B, akar 175, yang C, akar 288. Sedangkan pembahasannya yang A, akar 96. Nah, kita bisa mengubah 96 ini menjadi 16 kali 6. Sehingga akar 96 sama dengan akar dari 16 kali 6. Menggunakan sifat bentuk akar,
akar 16 dikali 6 itu menjadi akar 16 dikali akar 6. Sehingga hasilnya sama dengan 4 akar 6. Kemudian yang B, akar 175. Berarti sama dengan akar 25 dikali 7. Karena 25 dikali 7 itu sama dengan 175. Nah, menggunakan sifat bentuk akar menjadi akar 25 dikali akar 7. Sehingga hasilnya sama dengan 5 akar 7. Kemudian akar 288. Ini sama dengan akar 144 dikali 2. Sama dengan akar 144 dikali akar 2 sama dengan 12 akar 2. Kita lanjutkan mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Hal ini dapat disederhanakan jika tiap suku mempunyai bentuk akar yang sama. Jadi A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B kali akar C. Kemudian A akar C dikurangin B akar C sama dengan A dikurangin B dikali akar C. Nah, sebagai contoh, sederhanakan bilangan bentuk akar berikut ini. Yang A, akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangin 3 akar 3. Sedangkan yang B, 2 akar 20 dikurangin 3 akar 45 ditambah akar 80. Kita bahas satu persatu. Yang A, akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangin 3 akar 3 dapat kita ubah menjadi akar 16 kali 3 ditambah 2 kali akar 9 kali 3 dikurangin 3 akar 3. Sama dengan 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangin 3 akar 3. Nah, menggunakan operasi penjumlahan maupun pengurangan di sini, kita bisa mengubah menjadi 4 tambah 6 dikurangin 3 dikali akar 3. Hasilnya sama dengan 7 akar 3. Kemudian yang B, 2 akar 20 dikurangin 3 akar 45 ditambah akar 80 sama dengan 2 dikali akar 4 kali 5 dikurangin 3 akar 9 kali 5 ditambah akar 16 kali 5 sama dengan 4 akar 5. Di sini karena akar 4 kali akar 5. Akar 4 sama dengan 2. 2 kali 2 berarti 4. Jadi 4 akar 5 dikurangin 9 akar 5. 9 di sini diperoleh dari 3 dikali akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 kali 3. Hasilnya 9. Nah, dikali akar 5. Ditambah 4 akar 5. Nah, menggunakan operasi penjumlahan maupun pengurangan di sini, hasilnya sama dengan 4 dikurangin 9 ditambah 4 dikali dengan akar 5. Jadi sama dengan min akar 5. Yang kedua, operasi perkalian pada bentuk akar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sifat akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. A akar B dikali C akar D sama dengan A kali C dikali akar B kali D. Sebagai contoh, sederhanakan bilangan bentuk akar berikut ini. Yang A, 3 akar 2 dikali dalam kurung akar 3 min akar 2. Yang B, dalam kurung akar 3 min 2 akar 5 dikali dengan dalam kurung 2 akar 3 ditambah akar 5. Kita bahas yang A, 3 akar 2 dikali dengan akar 3 dikurangin akar 2. Ini sama dengan 3 akar 2 dikali akar 3 dikurangin 3 akar 2 dikali akar 2. Sehingga kita peroleh 3 akar 6 dikurangin 3 dikali 2. Karena akar 2 kali akar 2 hasilnya sama dengan 2. Sehingga sama dengan 3 akar 6 dikurangin 6. Kemudian yang B, akar 3 dikurangin 2 akar 5 dikalikan dengan 2 akar 3 ditambah akar 5. Ini sama dengan akar 3 dikali 2 akar 3 ditambah akar 3 dikali dengan akar 5 dikurangin 2
2 akar 5 dikali 2 akar 3 dikurangin 2 akar 5 dikali akar 5. Nah, ini sama dengan 2 kali 3 ditambah akar 15 dikurangin 4 kali akar 15 dikurangin 2 kali 5. Sehingga sama dengan 6 dikurangin, di sini akar 15 dikurangin 4 akar 15, hasilnya min 3 akar 15. Sehingga ini sama dengan 6 dikurangin 3 akar 15 dikurangin 10. Sama dengan min 4 dikurangin 3 akar 15. Yang ketiga, operasi pembagian pada bentuk akar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat berikut. Untuk A, B, elemen bilangan rasional tidak negatif, di mana B tidak sama dengan 0, berlaku akar A dibagi akar B sama dengan akar dari A dibagi B. A kali akar B dibagi C kali akar D sama dengan A dibagi C dikali akar B dibagi D. Nah, sebagai contoh, sederhanakan bilangan bentuk akar berikut ini. Yang A, akar dari 180 dibagi akar 15. Yang B, akar dari 108 dibagi akar 6. Pembahasannya untuk yang A, akar 180 dibagi akar 15 sama dengan akar dari 180 dibagi 15. Nah, langkahnya akar 180 dibagi 15 ini kita sederhanakan. Sehingga hasilnya menjadi akar 12. Nah, akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Sehingga sama dengan 2 akar 3. Kemudian yang B, akar 108 dibagi akar 6. Sama dengan akar dari 108 dibagi 6. Ini juga kita sederhanakan, hasilnya sama dengan akar dari 18. Akar 18 sama dengan akar 9 dikali akar 2. Sehingga hasilnya 3 akar 2. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar yang berbentuk akar dari A tambah B plus minus 2 kali akar A kali B. Nah, ini bisa kita gunakan bentuk akar A ditambah akar B kuadrat. Hasilnya sama dengan akar A kuadrat ditambah 2 kali akar A kali akar B ditambah akar B kuadrat. Di sini kalau kita hitung hasilnya sama dengan A ditambah 2 kali akar A kali B ditambah B. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa akar A ditambah akar B kuadrat sama dengan A ditambah B ditambah 2 kali akar A kali B. Di sini berarti akar dari akar A ditambah akar B kuadrat sama dengan akar dari A ditambah B ditambah 2 kali akar A kali B. Sehingga akar A ditambah akar B sama dengan akar dari A tambah B ditambah 2 kali akar A kali B. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa akar dari A tambah B ditambah 2 kali akar A kali B sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, dengan cara yang analog, kita juga bisa menyimpulkan bahwa akar dari A tambah B dikurangin 2 kali akar A kali B sama dengan akar A dikurangin akar B. Dalam pemilihan bilangan A ataupun B, yang seperti ini dengan syarat A lebih dari B. Sebagai contoh, sederhanakan A akar dari 8 ditambah 2 akar 15. B akar dari 7 dikurangin 2 akar 10. Yang C akar dari 7 dikurangin 4 akar 3. Yang D akar dari 16 ditambah akar 252. Pembahasannya kita bahas satu persatu. A, akar dari 8 ditambah 2 akar 15.
Dalam hal ini berarti kita harus menentukan bilangan, dua buah bilangan. Jika ditambah hasilnya 8 dan jika dikalikan hasilnya 15. Jadi ini sama dengan akar dari 5 ditambah 3 ditambah 2 kali akar 5 dikali 3. Nah, menggunakan operasi yang menyederhanakan bentuk akar tadi, ini sama dengan akar 5 ditambah akar 3. Kemudian yang B, akar dari 7 dikurangin 2 akar 10. Jadi kita juga diminta dua bilangan jika dijumlah hasilnya 7, jika dikalikan hasilnya 10. Jadi ini sama dengan akar dari 5 ditambah 2, karena di sini hasilnya 7. Kemudian dikurangin 2 kali akar 5 dikali 2. 5 dikali 2 di sini hasilnya 10. Sehingga sama dengan akar 5 dikurangin akar 2. Nah, penulisannya mengapa tidak akar 2 dikurangin akar 5? Nah, di sini karena akar dari suatu bilangan hasilnya positif. Jadi kita menentukan di mana di sini nilainya yang positif. Jadi akar 5 dikurangin akar 2. Kemudian yang C, akar dari 7 dikurangin 4 akar 3. Nah, menggunakan operasi menyederhanakan akar, tadi di sini kita ubah menjadi 2. Sehingga kita bisa mengubah bentuk di sini menjadi akar 7 dikurangin 2 kali akar 4 kali 3. Jadi 4 bisa kita ubah menjadi 2 kali 2, sedangkan 2-nya bisa diubah menjadi akar 4. Nah, sehingga kita bisa menentukan ketika dijumlah hasilnya 7, sedangkan dikalikan hasilnya 4 kali 3. Jadi akar 4 ditambah 3 dikurangin 2 kali akar 4 kali 3. Hasilnya sama dengan akar 4 dikurangin akar 3 sama dengan 2 dikurangin akar 3. Kemudian untuk yang D, akar dari 16 ditambah akar 252. Nah, kita perlu ingat lagi menggunakan operasi menyederhanakan bentuk akar. Di sini harus ada bilangan 2. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi akar dari 16 ditambah akar 4 kali 63. Akar 4 hasilnya 2. Jadi akar 16 ditambah 2 akar 63. Kita tentukan dua buah bilangan jika dijumlah hasilnya 16, jika dikali hasilnya 63, yaitu 9 dan 7. Sehingga akar 9 tambah 7 ditambah 2 kali akar 9 kali 7. Hasilnya sama dengan akar 9 ditambah akar 7, sama dengan 3 ditambah akar 7. Demikian tadi pembahasan kita mengenai bentuk akar. Semoga bermanfaat.